Hai Tetunainer, selamat sore. Wah seneng banget ya. Sore kali ini ketemu Anggit nih Tetunainers ya di 102,9 MDK Radio yang You Station di programnya Sikat. Tunggu ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih Tetunainers bareng narasumber keren kece luar biasa ya. Salah satunya nih ada dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, ditunggu ya Tetunainers. Nanti kita join bersama dokternya. Nanti Tetunainers yang mau nitip pertanyaan nih boleh langsung aja Tetunainers di kolom komentar ataupun benar ya di kolom komentar, nanti Anggit bantu obrolin pertanyaan kamu ke dokternya. Sekaligus konsultasi gratis loh Tetunainers. Oke. Halo Teh Dias, di mana berada Teh Disa ya? Alia, halo Faisal, selamat sore. Sedang mendengarkan di mana nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Halo Andri, selamat sore. Halo Aini, halo Faisal, halo Kak Intan ya. Kak Disa, Kak Alia, Kak Anwar, selamat sore. Nanti di sikat kali ini nih Barang Anggit bakal ngebahas seputar dunia kesehatan, terlebih topik kita kali ini mengenai diabetes mellitus ya. Jadi buat Tetunainers yang mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini dokter Hacilinya sudah bergabung nih. Oke. Oke, ditunggu ya Tetunainers. Dokternya nunggu bergabung, kita undang barangkali. Oke, kita terima. Boleh gipnya nanti boleh request lagu loh. Nanti boleh kirim salam-salam juga ya barangkali. Buat ayangnya yang lagi LDR atau mungkin yang lagi kerja, barangkali lagi dengerin. Oke, sebentar ya. Kita undang dulu dokternya. Kita sudah terima. Oke, kayaknya sinyalnya agak ini ya. Bentar. Oke. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat? Dokter kayaknya mikrofonnya ke mute deh. Soalnya tidak terdengar. Coba. Nah, sekarang sudah muncul, Dok. Wah, dokter sekarang sedang berada di Bandung kah atau di mana nih untuk siaran kali ini? Saya di rumah sakit. Sebentar, Mbak, ini suaranya di saya kecil. Oh, kecil ya. Gimana sekarang, Dok? Masih kecil nggak suaranya? Masih. Masih kecil ya? Em, Coba volumenya. Kalau sekarang sudah cukup jelas, Dok, untuk suara saya. Kalau sekarang sudah cukup, Dok, untuk suaranya? Halo, 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 ya. Sudah terdengar jelas, Dok, untuk suaranya? masih kecil di saya. Sebentar, Oh, iya. apa yang salah ya ini? Tapi jelas tidak, Dok, untuk ininya, suaranya terdengar. Coba. Oke, mungkin mungkin karena kendala pakai earphone atau ini ya, Dok ya.
karena saya pakai headset kali ya. Coba saya nggak pakai headset. Oke. Nah, kalau suara dokter sekarang sudah jelas, Dok. Oke. Kalau sekarang bagaimana, Dok? Suaranya sudah cukup jelas? Banyak saya dengarnya kecil ke Kecil ya. sayanya. Heeh. Oke. Gimana ya? Kalau misalkan nggak pakai earphone gimana, Dok? Ada ini ya kendala, mungkin Ini udah ada nggak gang. pakai earphone. Oh, udah nggak pakai earphone. Oke. Kalau dari Tentunainers nih yang dengerin suara aku terdengar jelas sih barangkali. Oke. Mungkin 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 sedikit perkenalan dulu dok ya. Untuk perkenalan dari saya terlebih dahulu mungkin mohon izin Tentunainers dokter saya Anggit dari penyiar radio MDK. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih bareng dokter Harjuli ya, dokter Harjuli spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita kali ini bakal membahas mengenai mitos dan fakta dari penyakit diabetes mellitus. Nah, mungkin untuk awalannya bisa sedikit diberi pembuka dari dokter sendiri terkait apa sih dok yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus ini? Eh, saya boleh off dulu. Kayaknya sayanya nih bermasalah karena saya nggak bisa dengar suara dari situ. Oke, boleh boleh dok ya. Oke, sebentar ya. Saya coba ulang. Oke, ditunggu tentunya. Kita undang lagi. Halo, Ini lebih jelas. Kayaknya lebih tadi ada jelas ya. trouble. Oke, ya biar lebih Ya, update mungkin saya ulang lagi ya dok ya untuk iya. pembukaannya. Iya, terima kasih banyak dokter untuk waktunya dan juga tentunya ini terima kasih banyak nih sudah mau mendengarkan dan juga sudah join di live Instagramnya. Kali ini kita sedang berada di program seputar informasi kesehatan bekerja sama langsung dengan Promkes dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kebetulan kali ini saya Anggit yang akan memandu apa ya obrolan sore hari ini di program Sikat dan bersama ditemani dengan narasumber langsung dari pakarnya ya Dokter Harjuli spesialis bedah. Dokter sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak Anggi atau siapa? Boleh, Anggit juga boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, Kalau terima saya kasih kan Anggi. Dokter Juli, Dokter Juli, boleh. Dokter Isya kali ya. Cek, Dokter oke, Isya. oke siap Dokter Isya ya. Baik nih Tentuiners di program singkat kali ini, terkhusus di pekan ini kita akan membahas mengenai mitos dan juga fakta dari penyakit diabetes mellitus. Nah ini mungkin banyak juga nih yang suka dengar hawar-hawar, katanya penyakit DM kalau kencingnya, kalau ada orang yang kencingnya disemutin, katanya itu jangan-jangan kena DM. Nah itu banyak sekali mitos-mitos dan pada kesempatan kali ini kita cari faktanya dan apa mitosnya gitu ya bersama dokter Juli atau tadi bisa disebut dengan dokter Isya ya. Ya. Oke, baik dok untuk pembuka barangkali ingin sedikit diberikan penjelasan secara medis mengenai penyakit diabetes mellitus ini seperti apa dok? Ya, terima kasih Anggit, terima kasih kepada Radio MDK dan RSAS atas kesempatannya. Mungkin menjawab pertanyaannya, pasti kalau diabetes kayaknya udah sering ya, pasti udah hafal banget karena itu udah kayak ya banyak sekali sekarang penderita diabetes ya. Diabetes itu adalah penyakit, kalau istilah kita ya penyakit gula. Ya, kenapa bilang penyakit gula? Karena memang pada penderita diabetes ini terjadi gangguan gula darahnya tinggi, itu karena bisa dari adanya gangguan dari resistensi insulin di mana organ-organ penerimanya seperti otot itu bermasalah untuk mengolah gula dan terjadi juga gangguan di sel beta pankreas yang memproduksi insulin tersebut. Jadi ada dua macam gangguannya, gangguan dari produksinya dan gangguan dari ambilannya sehingga
gula darah yang banyak itu tidak bisa digunakan secara efektif untuk diubah menjadi energi gitu. Oke, berarti ada gangguan sistem juga ya, mal sistem atau mungkin ada sistem yang tidak berfungsi dengan baik untuk mengelola gula tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga mungkin terjadi penumpukan dan menyebabkan komplikasi lain-lain ya. Ini dok langsung mungkin ya ke fakta, apa mitos-mitos. Apakah benar dok Mm-mm. kita penyakit DM ini baik DM tipe 1 dan tipe 2 ini pasti bergejala ataukah mungkin ada kejadiannya orang terjangkit penyakit DM ini bahkan tanpa gejala gitu dok, tahu-tahu memang DM-nya tinggi gitu atau seperti apa dok? Iya. Kalau DM memang kalau kita ketahui secara seringnya tuh bergejala ya, seperti gejala-gejala klasiknya sering buang air kecil, kemudian rasa haus yang berlebihan sehingga minum terus, banyak minum, kemudian cepat lapar, jadi pasiennya makannya banyak, tapi ada penurunan berat badan juga yang drastis gitu yang kita tidak tahu penyebab pastinya apa. Namun ada juga para penderita diabetes yang tidak ada gejala, jadi silent gitu. Tiba-tiba loh ditemukan misalnya nggak sadar atau mungkin secara kebetulan pas lagi periksa apa lalu mau operasi misalkan tahu-tahu kok gula darahnya tinggi ya gitu. Jadi nggak semuanya nggak selalu ada gejala atau bahkan mungkin ada gejala yang ringan tapi orangnya seringnya nggak ngeh gitu. Oh mungkin lemes-lemes biasa gitu. Taunya gula darahnya tinggi. Mungkin begitu. Ya, jadi memang kebanyakan sih bergejala ya, tapi mungkin ada juga yang ketahuannya tiba-tiba mau melakukan tindakan medis gitu ya, atau operasi, dicek ternyata gula darahnya tiba-tiba tinggi ya. Nah, Ya. ini berkaitan juga nih dok dengan gejala. Kayak misal ada orang yang kena luka. Nah, lukanya itu bukannya jarang ya, sulit untuk sembuh. Nah, apakah semua luka yang sulit sembuh itu adalah salah satu gejala dari DM itu sendiri dok? Ya, betul. Jadi DM ini banyak sekali komplikasinya ya. Salah satunya ke pembuluh darah. Jadi bila ada gangguan ke pembuluh darah bisa saja nanti kalau luka jadi susah sembuh lukanya. Jadi kok udah diobatin tapi kok malah ini gitu lukanya makin luas gitu. Mungkin dari situ kita harus curiga jangan-jangan ada masalah dengan gula walaupun tidak selalu ya bahwa luka yang nggak bisa sembuh itu pasti diabetes gitu atau sakit gula. Tapi bila ada gejala tersebut, kita patut waspada. Mungkin harus cek juga gula darah. Oke, iya jadi salah satu gejalanya mungkin perlu diwaspadai. Salah satunya ketika luka tidak kunjung sembuh, itu dicurigai ya, makanya perlu untuk dicek gula darah itu secara rutin. Nah, ngomong-ngomong cek gula darah secara rutin, Dok, apakah ada aturan medis tersendiri, Dok, terkait mungkin jangka waktu nih? Rutin itu dilakukan berapa kali dalam sebulan atau seperti apa, Dok? Ya, memang kalau untuk gula darah sebaiknya, terutama untuk yang punya faktor resiko ya, punya faktor resiko itu artinya mungkin dari segi usia di atas 45 tahun, kemudian ada faktor risiko lain, misalkan dalam keluarga, misalkan orang tuanya ada sakit gula atau ada riwayat penyakit gula dalam keluarga, kemudian ada obesitas, kegemukan gitu ya, kemudian ada penyakit kronis lain seperti hipertensi, itu wajib untuk periksa gula darah berkala. Hmm, Kalau misalkan ini sih 1 tahun sekali harus periksa ya. Tapi kalau misalkan sehat-sehat aja, nggak ada faktor resiko yang tadi bisa sekali dalam 3 tahun. Tapi sekarang rata-rata sepertinya tingkat kesadaran kita udah tinggi ya. Rata-rata mungkin tiap tahun ada yang melakukan general check up. Kalau general check up pasti salah satunya ya periksa gula darah. Iya, perlu ya dok ya untuk mengecek siapa tahu ternyata kita yang sehat-sehat aja kandungan gulanya tinggi gitu. Nah itu bisa jadi penyebab nanti ada fungsi-fungsi tubuh yang kita nggak ngeh gitu kalau misalkan itu ada kendala. Nah dok selanjutnya nih kan biasanya orang DM itu identik dengan orang yang gendut katanya dok ya. Orang yang obesitas, orang yang kegendutan itu disinyalir dampak untuk terkena DM tuh tinggi. Nah, apakah orang kurus itu tidak tidak teridentifikasi bisa DM, Dok? Mungkin ya. Atau seperti apa, Dok nih? Dilihat dari Iya. berat badan gitu ya, Dok ya.
Ya, memang rata-rata kegemukan adalah salah satu faktor resiko ya. Tapi jangan jangan ngejudge juga bahwa orang gemuk itu pasti diabetes. Enggak. Orang kurus itu juga bisa loh diabetes. Karena diabetes itu kan banyak sekali faktor resikonya. Tidak hanya karena dia gemuk, itu kegemukan adalah salah satu. Tapi masih banyak juga yang lain seperti gaya hidup. Misalkan yang kayak sekarang kan segala macam minuman instan ya, yang manis-manis gitu. Terus pola hidup yang malas gerak gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor lainnya seperti faktor keturunan, bukan berarti diturunkan bahwa orang tua diabetes, anaknya pasti diabetes, tidak. Tapi faktor keturunan juga salah satu faktor resiko untuk terkena diabetes. Bahwa kalau misalkan orang tuanya diabetes, itu anaknya bisa beresiko 3 kali lipat untuk menderita diabetes. Kemudian faktor lainnya seperti penyakit lain seperti hipertensi, kemudian atau mungkin minum obat-obatan tertentu kayak seperti steroid gitu, itu juga bisa membuat orang menjadi diabetes. Jadi nggak semata-mata kegemukan aja, orang kurus juga harus waspada, apalagi punya faktor risiko yang seperti tadi. Betul. Iya, nah masih berkaitan sama faktor resiko dok. Tadi kan orang gendut memang bisa jadi bisa apa ya terkena DM-nya lebih tinggi, apalagi ada turunan. Terus kalau misalkan dilihat dari segi usia dok, biasanya yang sering terkena DM ini yang ditemuin sekarang itu terjadi pada lansia saja, ataukah bahkan sekarang anak muda pun sudah banyak dok? Ya, sekarang karena pola hidup kita yang seperti ini ya, eh, usia penderita diabetes itu ditemukan lebih muda. Kalau dari penelitian-penelitian itu bahkan dari usia 20 tahun bahkan itu sudah menderita diabetes hingga 79 tahun. Memang puncaknya itu rata-rata di usia 55 tahun. Jadi bukan berarti hanya orang tua saja yang bisa terkena diabetes. Orang muda juga kalau gaya hidupnya nggak bagus, kemudian punya faktor resiko yang tidak dikontrol, ya juga bisa jadi diabetes. Wah, aduh ini tentu Niners coba dong dicatat ya ternyata sekarang apa ya fenomenanya berbeda malah yang banyak tuh katanya anak muda umur 20-an aduh kayak terpanggil nih. Jadi Ya, dihindari banget makanya ya kami untuk juga harus hati-hati bahwa bukan berarti penyakit diabetes itu hanya untuk orang tua, anak usia usia mm, muda juga harus hati-hati gitu. betul nih apalagi betul dok tadi yang apa dokter sampaikan ya sekarang tuh banyak banget hal-hal instan ya apalagi mungkin dengan menjelmanya minuman-minuman boba ya dok ya. Aduh, kayaknya di setiap kampus, sekolah-sekolah berjejer itu berbagai macam jenis gitu ya, franchise-franchise tentang minuman. Terus juga ini ya, malas gerak karena apa ada dimudahkan dengan ojol ya, ojol GoFood kayak gitu-gitu. Betul. Betul banget. Aduh, ini bisa jadi reminder sih buat kita nih selaku anak muda ya. Jadi deteksi sedini mungkin ya dok ya yang perlu dilakukan. Ya. Em, ini dok ngobrol lagi terkait makanan juga nih. Apakah orang yang DM ini memang sudah didiagnosis terkena penyakit DM ini betul-betul tidak boleh mengkonsumsi gula atau ada diet-diet khusus untuk bisa diterapkan dengan orang DM? Seperti apa dok? Ya, buat orang sakit gula sih, gula itu sebenarnya tidak hukumnya haram ya. Jadi maksudnya masih boleh dalam batas yang tertentu. Jadi udah nggak boleh nih minum minuman yang bersoda yang kadar gulanya tinggi atau yang minuman-minuman kaleng lah yang kadar gula darahnya tinggi. Tapi masih boleh minum minuman yang ada gulanya. Tapi mungkin lebih baik memilih yang kadar kalorinya rendah atau yang sekarang kan ada juga tuh yang gula yang kadar kalorinya zero kalori. Atau kalau dari WHO itu masih boleh memperbolehkan untuk mengkonsumsi sekitar 25 gram gula atau sekitar 6 sendok teh gitu maksimal. Iya, berarti mulai menghitung juga ya konsumsi gula kita tiap hari ini Ya, pagi minum teh manis, siangnya minum boba, malamnya minum kopi, sorenya minum cendol. Aduh, iya sih perlu perlu juga nih hitung apa iya. ya, hitung kandungan konsumsi gula darah gula kita tiap harinya. Terus ini dok masih mitos dan fakta. Katanya apa ya orang yang kena DM terus ada luka di kakinya itu kemungkinan besar diamputasi. Nah,
Nah, ini yang ditanyakan katanya seperti apa sih dok? Apakah ada apa ya, ukuran tertentu bahwa kaki ini memang perlu diamputasi atau cukup dengan diobati saja gitu dok? Seperti apa? Batas. Ya, makanya jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi luka di kaki itu karena memang orang diabetes itu ada nanti ada komplikasi yang namanya neuropati, di mana ada gangguan pada persyarafan sehingga kemampuannya merasa itu jadi berkurang. Jadi kalau misalkan luka suka nggak sadar. Nah, tiba-tiba udah, oh lukanya udah besar, bernanah gitu. Nah, jadi harus hati-hati bagi penderita diabetes. Nah, bagaimana kalau luka, apakah akan diamputasi? Ya, enggak juga ya. Masa luka kecil langsung, oh ini harus amputasi? Enggak. Nanti luka yang diamputasi itu adalah luka yang nanti sudah menyebabkan infeksi yang sangat berat, yang nanti bisa bisa sampai ke tulang atau sampai ada namanya gangren. Kalau kita lihat kakinya tuh udah hitam, tidak ada aliran darah lagi ke situ. Nah, itu mungkin nanti perlu diamputasi. Tapi yang paling penting jangan sampai diamputasi. Makanya penting Iya. sekali bagi penderita diabetes untuk ya gunakan alas kaki yang baik. Kemudian pastikan pada saat pakai alas kaki harus lihat ada yang tajam nggak, jangan sampai, terus hati-hati dalam memotong kuku misalkan begitu. Oke. Nah tadi yang dokter sampaikan nih kayak misal kulitnya jadi hitam itu tuh terjadi apa sih dok nih sampai habis luka terus kulitnya menghitam? Apakah ada terjadi apa jaringan kulit yang mati atau seperti apa dok? Iya, betul. Jadi karena gangguan aliran darah ke luka tersebut sehingga eh, daerah daerah yang ada lukanya itu menjadi tidak dapat suplai darah, lama-lama ya istilahnya busuk ya. Jadi makanya jadi hitam. Jaringannya mati, lama-lama kemudian menghitam. Jadi nggak ada fungsinya sama sekali. Malah menjadi mungkin itu akan menjadi sumber infeksi. Makanya kalau sudah sampai menghitam atau kita sebut istilah medisnya gangren, itu biasanya ya mungkin akan dilakukan amputasi. Oh iya, berarti dinilai tingkat keparahan dari jaringan-jaringan kulitnya ya dok ya? Oke, Tingkat terima kasih. keparahan infeksinya. Jadi nggak semua luka di kaki orang diabetes itu akan diamputasi, enggak. Iya, wah ini alangkah lebih baiknya berarti harus lebih ini ya preventif aja, pencegahan aja biar gimana caranya gak, gak menyebabkan luka dan lain-lain. Nah, dok ini ada Ya, betul. pertanyaan yang Yang paling dari penting sekali adalah pencegahan ya kalau diabetes ini. Karena kalau komplikasi sudah terjadi, ya itu kita akan sulit. Jadi bagaimana caranya supaya komplikasi tersebut bisa kita rem untuk tidak terjadi atau komplikasinya minimal deh. Gitu deh targetnya kalau penderita diabetes. iya baik dokter terima kasih. Ini boleh ya izin saya membacakan pertanyaan dari para penonton kita nih, para pendengar kita. Ada dari JLS Trani ya. Sore dokter izin bertanya, bagaimana dengan konsumsi gula sintetis, sintesis ya, yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien diabetes. Apakah aman dok? Ya, seperti apa dok? Ya, kalau gula sintetis ya memang gula itu kita dapat rasa, jadi dia rasanya manis, tapi biasanya kalorinya rendah atau bahkan ada yang sampai 0 kalori. Nah, itu cukup baik untuk dikonsumsi untuk penderita diabetes. Oke, berarti insya Allah aman ya, asalkan memang ini resep dari dokternya mungkin ya, dari pelayanan rumah sakit biasanya. Ah, Ya, ini biasanya nanti selanjutnya, kalau ya gimana? ya masih ada pertanyaan lagi dok dari pendengar kita nih. Ada Kak Nina di sini, Kak Nina Nurfitriani. Hmm. Selamat sore dokter, terima kasih atas penjelasannya. Izin tanya, bagaimana cara mengatur diet penderita diabetes pada saat puasa bulan Ramadan katanya. Terima kasih dok. Ya, Oke, terima berarti kasih Kak Nina. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya, karena memang ada kekhususan bagi penderita diabetes pada bulan Ramadan atau apabila ingin berpuasa. Tanya boleh nggak sih? Boleh, selama gula darahnya terkontrol. Karena memang sebenarnya resiko penderita diabetes ini beresiko apabila puasa karena ya resiko untuk terjadinya dehidrasi, kemudian terjadinya gula darah yang rendah karena berpuasa. Untuk itu memang ada hal-hal yang harus diperhatikan bila penderita diabetes akan berpuasa. Yang pertama sekali yang pasti gula darahnya harus terkontrol. Jadi kalau gula darahnya 300, 400 apalagi ya nggak boleh puasa, jangan dulu ya.
Tapi kalau gula darahnya terkontrol, boleh puasa dengan cara ya harus perhatikan kecukupan cairan, kemudian ada obat-obatan tertentu yang harus diperhatikan. Misalkan ada obat-obat yang misalkan tadinya diminum pada pagi hari karena puasa kan tidak mungkin minum obat, jadi mungkin minumnya saat sahur, kemudian ada yang saat berbuka mungkin dinaikkan dosisnya atau 2 kali gitu. Biasanya metformin, kalau biasanya minum metformin 3 kali pada saat berpuasa, nanti metforminnya dua tablet saat malam hari berbuka dan 1 tablet saat sahur gitu. Nanti begitupun dengan kalau yang dapat suntikan. Biasanya kalau suntikan dosisnya akan kita kurangi karena kalau dosisnya sama sementara kan nggak makan ya selama puasa, kalau disuntiknya sama nanti malah tiba-tiba pingsan nggak sadar karena gula darahnya rendah. Mungkin begitu. Ya. Ya, berarti ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, salah satunya dengan kontrol gula darahnya. Jika terkontrol boleh, jika memang tinggi ya dianjurkan jangan dulu ya. Nah, selanjutnya Ya. nih dok, ngobrol-ngobrol juga tadi mengutip dari obat-obatan yang tadi dokter sampaikan. Nah, apakah ketika seorang penyakit DM ini ketergantungan obat-obatan, apakah itu nanti dampaknya akan menyebabkan gagal ginjal katanya dok? Nah, untuk menghindari komplikasi gagal ginjal sendiri, gimana nih dok baiknya gitu? Sementara ingat kok obat gitu. Iya, ini memang banyak sekali karena memang kalau obat diabetes, apalagi kalau gula darahnya nggak terkontrol, akan minum obat banyak. Apalagi kalau nanti udah ada komplikasi, misalkan ke jantung, kemudian ada hipertensi, itu obatnya bisa sangat banyak ya. Nah, pasien selalu bertanya, itu pertanyaan yang sering sekali kita dapatin, ini minum obat-obat begini apa nggak rusak ginjal gitu. Justru minum obat atau kita misalkan suntik ataupun minum obat itu tujuannya adalah ya jangan sampai ginjalnya rusak. Jadi jangan kebalik mikirnya, minum obat nanti ginjal rusak, bukan. Tapi justru minum obat untuk melindungi, jangan sampai komplikasinya ke ginjal, jangan sampai nanti cuci darah gitu. Nah, memang nanti pengobatannya pasti dokternya akan lakukan evaluasi. Jadi nanti ada evaluasi fungsi ginjal berkala, kapan dosisnya akan diteruskan, kapan harus diturunkan, Turun. kapan harus diganti. Nanti itu harus kontrol ke dokternya, nggak bisa atur-atur sendiri. Iya, betul banget nih tentunya ini. Jadi eh, apa ya, untuk mencegah hal itu terjadi ya alangkah lebih baiknya tetap konsultasikan kepada dokter karena mungkin seiring waktu bisa saja dosisnya menurun ya dok ya, atau mungkin bisa Iya. saja meningkat dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih dok, berkaitan sama masih mitos juga nih, apakah seseorang yang terkena DM ini katanya boleh mendonorkan darah atau tidak dok untuk hal seperti itu? Iya. Sebenarnya boleh ya, boleh asal gula darahnya terkontrol. Jadi kalau gula darahnya terkontrol boleh mendonorkan darah. Tapi kalau nggak terkontrol ya nggak boleh. Oke, itu syaratnya ya. Jadi tetap harus kontrol dulu, cek gula darahnya normal atau tidak. Nah, selanjutnya nih dok, diabetes mellitus itu banyak juga yang bilang bahwa perlu disuntikan insulin. Nah, apakah setiap penyakit DM ini membutuhkan insulin dok? Ya pasti ada parameter tertentu ya nanti yang akan jadi penilaian dokter untuk menentukan terapi. Apakah ini pasiennya harus dikasih insulin atau enggak? Enggak semua pasien kita kasih insulin. Pasti ada pertimbangannya. Nanti dilihat dari segi eh, ke- nanti ada namanya HbA1c, kemudian target-target yang harus dicapai, kemudian dari segi usia juga, misalkan kalau pasiennya jadi memang pengobatan diabetes ini sangat patient center. Jadi gimana kita lihat dulu kondisi pasiennya case by case. Jadi nggak semua pasien akan kita kasih insulin atau tidak semua pasien tidak kita kasih gitu. Jadi pada pasien yang memang harus diberikan insulin ya akan diberikan insulin. Tapi bila masih bisa dengan obat biasanya yang tapi yang paling penting adalah di luar obat-obatan ini yaitu kalau saya suka dengar kalau dokter Maya dulu suka bilang jamu gendong, jaga Ah, mulut, gerakin badan dong. Ya. Itu kan modifikasi lifestyle ya, jaga pola oke, makan, kemudian olahraga, lalu nanti gula darahnya akan kita atur sesuai dengan kondisi pasiennya. betul 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 betul. Jadi memang apapun untuk mengetahui lebih jelasnya tetap
periksakan langsung ke pasien case ya, ataupun ke puskesmas, ataupun ke klinik, ataupun rumah sakit. Nah, berkaitan juga nih dok dengan yang sering dialami oleh penyakit DM. Katanya sering banget kencing ya dok ya. Nah, kenapa sih bisa bisa menyebabkan sering kencing itu sendiri? Memang di apa ya? Di berangkat dari mana gitu? Apa yang menyebabkan sehingga sering kencing itu sendiri? Biasanya kalau sering kencing itu adalah tanda-tanda dari gula darah yang tinggi. Jadi gula darahnya tinggi, jadi gula yang tinggi itu akan menarik air sehingga itu akan dikeluarkan lewat urin. Jadi berkemih. Jadi makanya sering salah satu gejala orang diabetes adalah sering kencing. Nah, biasanya pasien-pasien diabetes yang sudah lama itu hafal. Kalau gula darahnya naik, itu salah satu gejalanya dia malah sering kencing gitu. Ester ya. Bisa. Ya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir juga nih dok nih terkait Oke. dikaitkan sama adanya pandemi COVID. Nah, apakah Mhm. vaksinasi COVID ini aman untuk penderita DM atau tidak dok? Ya, aman ya. Jadi justru wajib penderita diabetes yang gula darahnya terkontrol itu wajib sekali vaksin karena penyandang diabetes ini adalah salah satu kelompok individu yang beresiko terinfeksi dan kalau terinfeksi dia beresiko untuk terjadi infeksi yang berat. Jadi memang wajib vaksin ya. Kalau gula darah terkontrol buru-buru deh vaksin. Jangan jangan takut ini, takut itu. Justru kalau kena nanti jadi lebih berat gitu. Karena kan tujuan Iya, iya. vaksin adalah bukan berarti nggak akan terkena, tapi setidaknya melindungi supaya kalaupun kena nggak berat gitu. Mhm, betul, 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 betul. Iya, gitu nih tentu Niners ya. Jadi udah banyak nih tadi mitos-mitos yang udah kita nyain dan juga udah dapet nih jawabannya. Semoga ini bisa jadi informasi yang bermanfaat. Satu kali lagi dari dokter barangkali punya pesan-pesan nih yang berhubungan juga sama penyakit DM bagi para pendengar di rumah ataupun bagi para penonton di sini. Ya. Ya, yang paling penting dari diabetes adalah pencegahan dengan cara gaya hidupnya harus benar, harus sehat, itu dengan cara pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang rutin, dan kemudian apabila ada gejala-gejala seperti uh, cepat lapar, sering haus, sering berkemih, atau penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, atau punya faktor resiko seperti usia lebih dari 45 tahun, kegemukan, ada riwayat orang tua yang diabetes, ada hipertensi, mungkin harus segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan terdekat, atau setidaknya lakukanlah pengecekan gula darah berkala. Mungkin Oke, itu dari saya. betul. Iya, informasi yang sangat bermanfaat sekali nih tentunya Nurse di sore-sore hari ini ditemani sama dokter cantik kali ini dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih dokter atas ilmunya, atas pesan-pesannya Terima juga. kasih. Semoga next time kita bisa ketemu secara langsung ya dok ya. Amin. Ya, dan selanjutnya nih, terima kasih juga untuk Tentuners yang udah selalu setia menemani di Sikat seputar informasi kesehatan tiap hari Rabu sore ya. Nantikan informasi lainnya yang lebih bervariatif di minggu depan sama bersama dokter-dokter pilihan narasumber yang langsung dari pakarnya gitu bersama dokter-dokter yang sudah melakukan jenjang pendidikan yang cukup tinggi juga. Terima kasih dokter. Sekali lagi saya ucapkan semoga sehat-sehat selalu Sehat selalu dilancarkan ya. seluruh. Iya. Oke, mohon maaf ya dok apabila ada salah-salah kata Ya, dari sama-sama. saya. Iya, terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri, Anggit dan juga dokter Juli ya. Sampai jumpa di Sikat seputar informasi kesehatan di weekend selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.